Potsta, 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 Podcast Himasta. Halo Sobat Statistika, kembali lagi di Potsta Podcast Himasta. Nah, kali ini Potsta kembali hadir nih teman-teman untuk menemani Sobat-Sobat Statistika sekalian. Tidak terasa 5 tahun sudah Himasta Eva Untan secara sah tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa di Fakultas MIPA Untan. Nah, tentunya selama 5 tahun sudah banyak lika-liku dan problematika yang telah dilalui oleh Himasta Eva Untan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sejarah pembentukan Himasta dan apa aja sih lika-liku yang udah pernah dilaluinya. Nah, tentunya kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya teman-teman sekalian udah pada kenal dong siapa dia. Nah, jadi Sobat Statistika, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bang Gilang Habibie dari Statistika Angkatan 2016. Nah, jadi Bang Gilang Habibie ini merupakan Ketua Umum Himasta pertama periode 2018-2019. Nah, mungkin kita bisa say hi dulu ya dengan Bang Gilang. Halo Bang Gilang. Halo. Kalau boleh tahu Bang, sekarang Abang kesibukannya ngapain ya Bang kira-kira? Nah, sekarang kesibukan saya sebagai pegawai negeri sipil di Diskominfo Kota Singkawang. Jadi saya menjabat sebagai analis statistik. Keren sekali ya Bang ya posisinya. Nah, mungkin tadi setelah kita kenalan lebih lanjut dengan Bang Gilang, kira-kira dari Bang Gilang udah siap belum nih bakal dijawab pertanyaan sama saya? Ya, Oke. jangan dipinjam 100 saja ya. Oke Bang, siap. Nah Bang, pengen nanya nih Bang, gimana sih dulu awal terbentuknya Himasta? Nah terus di balik logo Himasta itu siapa sih yang berperan dalam pembuatan logo tersebut? Oke, jadi saya cerita dulu dari sejarah pembentukan Himasta ya. Dulu jadi berawal dari angkatan pertama dulu ya. Jadi angkatan pertama program studi statistika itu kan angkatan 2013 ya. Nah, jadi selama dari 2013 sampai sekarang, sampai sebelum terbentuknya Himasta, jadi program studi statistika itu mahasiswanya itu bergabung di himpunan Himatika, himpunan mahasiswa matematika. Karena secara jurusan pun secara program studi kita berada di jurusan matematika ya. Di jurusan matematika ada program studi matematika dan statistika. Nah, sebagai di tahun 2013 itu sebagai prodi baru dengan mahasiswa yang masih baru, belum ada senior ya. Jadi kita belum bisa nih membuat himpunan sendiri ya. Jadi masih gabung lah di Himatika. Nah, berjalan dari dua angkatan 2014 keinginan itu ada, kemudian di 2015 keinginan itu juga ada, tetapi masih belum terrealisasi. Di tahun 2016 pun keinginan itu ada tapi belum terrealisasi. Nah, barulah terrealisasi itu di tahun 2018. Sejarahnya itu terpantik ketika dibentuknya Himpunan Mahasiswa Geofisika. Nah, jadi umur HMG itu, Himpunan Mahasiswa Geofisika itu umurnya sama nih dengan Himpunan Mahasiswa Statistika Himasta. Nah, ketika dapat isu terbentuknya HMG itu terpantiklah nih semangat-semangat dari senior-senior untuk membentuk Himasta. Nah, orang yang sangat berjasa, yang semangatnya paling tinggi dah untuk mengingat Himasta itu kalian pasti kenal karena saya lihat masih aktif juga datang, yaitu Bang Aji. Jadi Bang Aji itu adalah orang yang paling semangat tuh waktu itu membentuk Himasta. Nah, posisinya saya itu angkatan 2016 itu sedang dulu malahan menjadi staf di Himatika ya, di angkatan kami 2016 tuh. Kami posisinya waktu itu sedang kaderisasi angkatan 2018. Nah, jadi ketika dapat isu HMG itu telah terbentuk, jadi Bang Aji nih ngumpulin lah nih
orang-orang yang aktif di organisasi dari angkatan 2014 dikumpulin, itu ada Bang Sani namanya, kemudian dikumpulin lagi, kemudian angkatan 2013 itu ada Bang Sujiman juga diajak, kemudian ada Bang Yosi, Bang Yopi, seingat saya itu 2013, kemudian 2015 itu ada Kak Marwa, kemudian di 2014 tuh yang ceweknya ada Kak Eka yang semangat-semangat tuh, biasa kalau temen grup. Nah, kami tuh kumpul lah tuh, ingat banget itu pertama kali ngumpul untuk membentuk itu, di dulu kalau sekarang tuh nggak tahu masih ada atau nggak, warung kampus. Jadi kami ngumpul lah tuh di warung kampus tuh. Itu terjadi sekitar di pertengahan tahun 2018 kalau nggak salah itu, sekitar Agustus atau apa, tapi saya lupa, tapi sekitar itu. Nah, di situlah tuh terpantik bahwa Himasta akan dibentuk. Nah, Himasta akan dibentuk. Oke, jadi gaung-gaung itu udah kami, eee, semarakkan lah, sudah kami bunyikan lah, ingin terjadi pembentukan Himasta, karena HMG bisa, kok statistika tidak bisa. Nah, untuk membuat suatu himpunan dalam suatu organisasi diperlukanlah namanya ADART dan garis besar haluan organisasi atau GBHO, dan kedua logo tentunya. Nah, logo secara administrasi yang kemudian ADRT tuh kami susun bareng tuh draft-nya itu. Draft-nya itu kami susun bareng di warung Kemang saya ingat malam-malam. Nah, kemudian itu dibantu Bang Sani, kemudian ada senior lagi angkatan 2014, draft-nya itu kita cek-cek. Kan kita tergabung kan di HMSI kan. Nah, kami mintalah ADART, GBHO di himpunan mahasiswa statistika di kampus lain. Nah, kami susun draft-nya. Nah, yang buat logo itu adalah Bang Syafrizal Sodikin, angkatan 2016. Kenal nggak? Kalau kenal, nah beliaulah yang mendesain pertama kali logo Himasta. Ingat banget kami berempat waktu itu posisinya malam-malam jam 10 lah, kalau nggak salah di Himasta. Beliaulah yang mendesain logo Himasta, tentunya diberi masukan-masukan oleh senior waktu itu ada Bang Sandi, kemudian saya juga ada waktu itu di Himasta. Nah, jadi untuk logo yang paling berjasa, yang berjasa, yang mendesain pertama kali itulah Syafrizal Sodikin 2016. Jadi kalian mungkin sesekali bolehlah mengundang beliau, karena beliau Bang Syafrizal Sodikin juga sekarang eh, sebagai data analis di salah satu NGO yang ada di kota Pontianak lagi. Jadi beliau lah yang kerjanya tuh memang di seputaran data ya, menguasai aplikasi-aplikasi. Nah, intermezzo dikit boleh kalau mau mengunduh prosesnya. Nah, setelah draft logo ada, draft ADRT ada, tentunya harus ada omongan lagi nih disampaikan ke KM. Jadi KM dikumpulkan, ada sambutan baik, selanjutnya kemudian disampaikan ke pihak kampus juga diterima baik. Itu sih awal mulanya, nanti mungkin lanjutnya bisa diomongkan kembali. Wah, tadi setelah dengar cerita dari Bang Gilang tuh kayaknya panjang banget gitu, Bang. Lika-liku dari perjalanan Himasta hingga bisa terbentuk di tahun 2018. Nah, tadi kan Abang sempat nyebut kalau misalnya minta rumusan GBHO ya Bang ya, ADRT dari eh, himpunan mahasiswa statistika dari kampus lain. Nah, kira-kira waktu mereka dengar Himasta bakalan terbentuk di statistika Untan tuh reaksi mereka gimana sih Bang? Kalau boleh tahu? Untuk reaksi ya HMC mereka setuju saja menerima, karena waktu itu yang tergabung di IHMS itu memang Himatika. Jadi mengatasnamakan Himatika itu tergabung di IHMSI. Waktu itu masih di wilayah 2 kalau nggak salah ingat saya. Nah, setelah Himasa terbentuk secara sah, baik udah masuk di ADRT BEM, sudah disahkan secara dengan SK dari kampus, kami sampaikanlah terjadi perubahan bahwa yang menjadi anggota IHMSI wilayah 2 itu tidak lagi Himatika, tetapi adalah Himasta.
Jadi dari IHM itu sangat menyambut dengan baik ya Bang, kalau misalnya Himasta tuh Iya. bakalan terbentuk. Oke. Kalau boleh tahu Bang, Abang ini kan sebagai ketum pertama ya Bang di Himasta. Kalau boleh tahu, siapa sih orang-orang di belakang Abang yang bikin Abang tuh jadi kayak pengen buat menjadi ketua umum gitu? Terus apa sih kira-kira sesuatu yang membuat Abang tuh kayak ngerasa ini bakal jadi tanggung jawab saya untuk menjadi ketua umum gitu? Kalau boleh tahu apa Bang? Eh, dengan kata lain, Himasta itu dibentuk dengan kerjasama kita, sekeluarga kita. Jadi dari angkatan 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, semuanya, keluarga mahasiswa statistika lah pokoknya. Itu semuanya ikut andil. Tapi tentunya ada beberapa orang yang waktu itu aktif berperan secara melobi dari pihak BEM MIPA, kemudian ada yang pihak melobi dari pihak dosen-dosen statistika, ada pihak-pihak yang melobi tentunya dari uh, pihak birokrat MIPA Untan ya. Nah, waktu itu proses pemilihan kenapa saya menjadi ketua, memang yang harus waktu itu layaknya yang menjadi ketua himpunan di tahun 2018 memang angkatan 2016 karena waktu itu angkatan 2015 dari statistika sudah menjabat sebagai ketua himpunan matematika yaitu Bang Junai. Jadi Bang Junai itu sudah menjabat di sebagai ketua himatika ya di tahun 2000 periode tahun 2017-18. Jadi waktu seharusnya kalau membentuk himpunan yang menjadi ketua himpunan adalah memang selayaknya 2016. Nah, salah satu orang yang berperan yang ikut di organisasi aktif di organisasi waktu itu ada beberapa orang memang. Ada saya, ada Safrizal Sodikin, ada Jawani, ada Mega dan beberapa rekan lainnya. Nah, tapi berdasarkan diskusi kesepakatan pertama, saya ingat pemilihan ketuanya itu diselenggarakan di acara dengan kata lain itu siaga kalau kayak sekarang. Jadi kami kumpul-kumpul bareng keluarga cikal bakal siaga lah, kumpul bareng keluarga statistika itu di rumahnya Aulia angkatan 2018. Nah, waktu itulah kumpul semua keluarga mahasiswa, ada juga waktu itu dihadiri Pak Hendra. Nah, dihadiri Pak Hendra, diskusi-diskusi disampailah kepada kesepakatan waktu itu bahwa saya lah yang menjadi ketua Himasta. Itu asal kenapa bisa saya menjadi ketua Himasta. Nah, tadi Abang juga sempat singgung ya soal dosen. Kalau boleh tahu waktu dosen-dosen dengar kabar tersebut gimana ya Bang reaksi mereka? Dosen sangat menerima baik ya waktu pengen terbentuknya Himasta itu karena memang ada instruksi dari Untan waktu itu bahwa setiap program studi itu diharuskan memiliki himpunan mahasiswanya sendiri. Jadi bukan di bawah himpunan jurusan. Nah, kebetulan di akhir tahun pembentukan 2018 akhir tahun 2018 itu terjadi reakreditasi untuk program studi statistika. Nah, jadi kegiatan mahasiswa itu menjadi salah satu poin untuk penilaian akreditasi. Nah, dengan adanya akreditasi itu terbentuk, maka bisa menjadi poin plus di akreditasi. Jadi waktu itu diterima baiklah dari dosen-dosen dari ekonomi, waktu itu ketua prodinya, kemudian dari Hendra dan yang lain-lain terima baiklah. Jadi ada kerjasama antara pihak dosen dan pihak mahasiswa dari pembentukan proses master. Jadi semua pihak itu terlibat ya Bang dan mereka juga sangat antusias sekali dengan pembentukan Himasta di tahun pertama tersebut. Oke, menarik menarik. Nah, Bang, boleh cerita tidak Bang soal siapa aja sih orang-orang yang waktu itu Abang ambil sebagai PH Abang terus kira-kira waktu itu ada bidang apa-apa aja sih di Himasta FIPA Utan di tahun pertama dan gimana sih Bang antusiasme dari adik-adik tingkat waktu itu untuk mendaftar di Himasta FIPA Utan sebagai staff? Kalau boleh tahu Bang gimana? Oke, pengalaman waktu perbentukan
KM pengurusan waktu pertama kali ya, tentunya tidak mudah ya, karena terjadi transisi ya, di mana dulu kami di kader Himatika, malah kami berbentuk sendiri di Himasta. Waktu itu seingat saya ada 4 bidang ya. Jadi PH-nya waktu itu ada sekretaris umumnya waktu itu Hayati, kemudian saya dibantu bendahara umumnya itu Titania Aurelia. Nah, selanjutnya PH-nya itu ada Mika, Minat dan Bakat waktu itu. PH-nya itu Syafrizal Sodikin. Kemudian kalau dulu namanya SI, seingat saya, atau sekarang Infocom ya namanya, itu PH-nya itu Dwi Mariati. Nah, kemudian akademik waktu itu PH-nya Mida. Nah, selanjutnya juga PSDM yang paling penting waktu itu masalah kaderisasi ya, ketuanya itu Mega Trijunika. Nah, orang-orang itu saya pilih karena memang sebelumnya kami itu udah kerja bareng secara kepengurusan di Himatika dan kami sudah kerja bareng di kepanitiaan Pesta Tanas. Jadi waktu itu berbarengan ya. Jadi panitia saya September itu masih sibuk menjadi kepengurusan panitia Pesta Tanas. Nah, kami juga siap-siap untuk membentuk kepengurusan. Saya udah tahu nih orang-orang terbaik yang bisa membantu saya dalam menjalankan organisasi. Nah, yang juga penting banget waktu itu adalah ketua BASIS, karena beliaulah yang akan memetakan untuk masalah kaderisasi. Waktu itu yang dikaderisasi adalah 2018. Jadi 2018 adalah benar-benar yang pure dikaderisasi oleh Himasta sendiri. Kalau 2017 Bang Faisal itu dan kawan-kawannya masih dikaderisasi Himatika, masih kami waktu itu panitianya juga. Nah, ada jadi ketua BASIS waktu itu yang pertama kali ada Jawani. Oke, karena sebelumnya juga dia aktif di kaderisasi BEM MIPA dan di Himatika. Nah, ada juga beberapa orang lain yang berperan juga waktu itu ada Maria Regina Vindasari itu di sekretaris umumnya BASIS, di sekretarisnya BASIS saya ingat, kemudian ada Romi. Nah, orang itu yang di angkatan kami dan tentunya teman-teman yang lain membantu perjalanan kami mengurus Himasta. Nah, antusias junior-junior kami 2017-2018 juga lumayan lah, namanya baru ya juga, jadi semangatnya lumayan membara ya waktu itu. Jadi staffnya itu kami tidak kesulitan untuk mencari staff karena kami sudah dikaderisasi dengan baik di Himatika. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Himatika sudah mengkaderisasi kami dengan baik waktu itu. Nah, jadi ilmu yang sudah kami dapat kami terapkanlah di dalam perjalanan mengurus organisasi di kepengurusan pertama waktu itu. Nah, kemudian kami itu pengurusan Himasta itu tidak sampai 1 tahun ya. Jadi memang yang program-program yang kami bangun itu kurang lebih masih sama lah dengan di program yang ada di Himatika ya, kan masih di kader mereka. Nah, ilmu yang kami dapat itulah hal yang baik kami dapat kami terapkan di kepengurusan Himasta. Wah, kalau dengar itu panjang sekali ya Bang ya. Mungkin saya izin meluruskan Bang ya, kalau sekarang itu sosial informasi masih tetap menjadi bidang, yaitu bidang sosial informasi atau biasa dikenal SI. Cuman di dalam itu terdapat 2 divisi, yakni informasi komunikasi atau infokom dan sosial masyarakat atau sosmas. Jadi di satu bidang yang sama dalam SI gitu Bang. Di tahun pertama ya Bang, pasti itu kan lika-liku itu banyak sekali Bang. Kalau boleh tahu apa aja sih lika-liku yang masih Abang ingat sampai sekarang dan mungkin itu pernah nggak sih Abang dan teman-teman mikir kayak, udahlah kita nyerah aja gitu, kayak ini tuh terlalu berat buat kita di tahun pertama kita mendirikan Himasta gitu. Mungkin boleh cerita sedikit Bang? Yang paling sulit waktu pembentukan Himasta adalah memasukkan Himasta di ADART BEM MIPA. Jadi di ADART singkat BEM MIPA itu tertulis tuh hima-hima mana saja yang tergabung di kepengurusan KM di keluarga besar
BEM FMIPA Untan. Jadi dirincikan. Nah, waktu itu tidak bisa langsung diresmikan secara resmi. Himasta waktu itu udah keluar SK-nya dari Fakultas MIPA, udah keluar SK-nya, kemudian kepengurusan kami udah ada, logo udah ada dan lain-lainnya, ADRT sudah lengkap, MUBES sudah dilaksanakan dan lain-lain. Tetapi waktu itu memperjuangkan Himasta itu masuk ke ADRT-nya BEM FMIPA. Untuk memasukkan ADRT BEM untuk memasukkan nama Himasta di ADRT-nya BEM FMIPA itu harus dilaksanakan yang namanya sidang istimewa ya, karena bukan pelaksanaan sidangnya itu bukan dilaksanakan di akhir pengurusan, jadi di tengah-tengah kepengurusan. Nah, kenapa harus diusahakan cepat terlaksana? Karena waktu itu bertepatan dengan namanya apa sih kalau lomba-lomba olahraga itu? Dekan Cup dong. Dekan Cup bukan? Dekan Cup, dengan Dekan Cup. Jadi waktu itu dilemanya karena secara ADRT kami belum masuk, jadi dilemanya waktu itu terjadi apakah kami bisa ikut tidak nih Himasta yang mewakili statistika, apakah masih numpang di Himatika. Jadi perdebatannya dengan BEM-nya waktu itu sangat alot ya. Kenapa tidak bisa dilaksanakan sidang istimewa? Karena waktu itu bertepatan dengan ketua BEM FMIPA Untan itu mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa BEM Untan. Oke, jadi dia istilahnya kalau terlaksananya sidang istimewa dan dia mencalonkan diri, maka waktu itu berpeluang beliau itu diturunkan di tengah kepengurusan, diganti presma. Jadi kami masuk atau dia diturunkan. Jadi diskusinya alot waktu itu. Nah, beberapa kali dilaksanakan pertemuan tuh antara antara pihak BEM, antara perwakilan Himasta waktu itu alot tuh diskusinya. Dilaksanakan 3-4 kali, lumayan tegang tensinya waktu itu. Karena ada ego juga ya waktu itu, kami harus segera dimasukkan dengan sidang istimewa, tapi kalau sidang istimewa dilaksanakan, presmanya bisa diturunkan waktu itu. Nah, karena beberapa kali masa lobby itulah yang paling berat waktu itu dalam proses pembentukan Himasta ya. Jadi lumayan ribut waktu itu di tahun itu 2008 di akhir tahun 2018 itu. Nah, yang kedua juga yang rumit adalah membuat perbedaan antara Himasta dan Himatika. Nah, tentunya karena kami di kaderisasi Himatika, nah pengalaman yang kami bawa itu program kerja yang laksanakan tuh hampir sama dengan Himatika waktu itu. Nah, yang rumit adalah mencari pembedanya. Apa sih ciri khas dari Himasta itu? Nah, itulah yang sulit. Jadi membuat khas sendiri dari Himastanya itu, membuat jati diri Himasta waktu itu yang PR besar kami sebagai pengurus pertama dalam melaksanakan organisasi. Ketiga juga itu waktu kepengurusan yang singkat, tapi program kerjanya masih banyak yang dilaksanakan. Jadi lumayan kebut-kebutan, tapi alhamdulillah waktu itu terlaksana semua program kerja yang harus dilaksanakan. Lumayan ribet ya Bang, panjang sekali ya proses. Mungkin kalau dipikir-pikir pasti keputusan Abang waktu itu mungkin bisa dipikir kayak pasti pernah kepikiran juga kan buat nyerah atau gimana, tapi pada akhirnya diperjuangkan dan sampai sekarang bisa berdiri Himasta dan udah yang 25 tahun. Kalau boleh tahu Bang, eh, Abang memandang organisasi terutama Hima itu sebagai apa sih Bang dalam hidup Abang? Menurut saya, terutama Himasta itu lumayan berperan penting ya dalam proses kehidupan karir saya ya. Karena ketika saya melamar pekerjaan, kemudian ketika saya bekerja juga itu, nah pengalaman saya di organisasi bekerja sama dalam tim itu digunakan ketika saya di dunia kerja. Jadi karena kita terbiasa kerja sama tim di kepengurusan dan di kepanitiaan, itu bisa menjadi modal kita untuk sebagai fresh graduate ya, karena fresh graduate kan kita belum punya pengalaman kerja ya sebelumnya. Nah,
pengalaman pelaksanaan kegiatan organisasi itu, baik pelaksanaan program kerja dan kepanitiaan, itu bisa menjadi dasar kita ataupun bisa kita ceritakan ketika kita interview kerja. Itu saya gunakan waktu itu, di interview di pekerjaan pertama saya ya. Nah nah, ketika saya juga selanjutnya, ketika saya menginterview kerja, ketika saya ingin menerima staf, waktu itu mencari staf buat kantor sebelumnya, yang saya tanyakan ketika fresh graduate, apa sih yang mereka pernah lakukan semasa kuliah ataupun semasa sekolah. Nah, jadi organisasi itu penting karena bisa membentuk, mental kita ya, terutama dalam bekerja sama dalam tim. Oke, karena bekerja sama dalam tim itu bukan suatu hal yang mudah ya, tentunya eee, ada ego yang harus diturunkan, ada kemudian cara menghargai orang lain, kemudian ada, kita melihat gimana kita, eee menunjukkan performa diri kita, tapi tanpa merendahkan orang lain. Di situ nilai-nilai itulah yang kita pelajari selama organisasi. Dan bisa juga ngisi CV kita kan. Jadi CV kita selama untuk ngelamar kerja nggak kosong-kosong banget gitu kan kalau CV. Jadi itu sangat berguna ya dalam dunia pekerjaan terutama dalam untuk mengisi CV kita ya Bang. Nah, kalau boleh nih Bang, kenapa sih teman-teman statistika yang di Fakultas harus tahu tentang sejarah Himastol? Nah, kenapa harus tahu KM Statistika tentang Sejarah Himasta adalah itulah rumah kita ya. Selain kampus sebagai rumah kita, himpunan Himasta ya. Saya cita-cita besar saya waktu itu dalam membangun Himasta, Himasta itu sebagai wadah bagi mahasiswa statistika. Wadah apa? Ya wadah untuk bisa mengembangkan diri secara akademik ataupun secara kemampuan soft skill-nya. Nah, jadi dengan mengetahui sejarahnya seperti apa, perjuangan membangunnya seperti apa, visi besarnya seperti apa, kawan-kawan yang di angkatan sekarang ini, kemudian kawan-kawan yang sedang dikaderisasi juga itu bisa menghargai lebih lah Himasta itu seperti apa. Kan kaget kemarin tuh ada peristiwa yang lumayan mengejutkan kan kemarin di Himasta seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Karena kita menghargai, organisasi kita kan, ada RT kita hargai, GPHO kita hargai. Nah, begitu juga lah kita ketika kita, menjadi warga negara nanti ya, apapun yang diatur oleh pemerintah berdasarkan secara undang-undang resmi itu juga kita harus taati. Apa yang sudah diatur di undang-undang dan apa yang sudah disuruhkan pemerintah itu harus kita taati. Mungkin Abang ada closing statement Bang buat teman-teman statistika terutama angkatan 2002 dan 2023 kenapa sih harus join organisasi terutama join ke Himasta Bang? Himpunan Mahasiswa Statistika itu adalah, wadah baik yang kita perjuangkan bareng-bareng, yang sudah kita dirikan bareng-bareng. Nah, jangan sampai selanjutnya terjadi kemunduran nih kualitas Himasta yang sudah kita bangun nih. Nah, saya harap ke kawan-kawan yang angkatan sekarang bisa memajukan Himasta ke depannya. Jangan terlalu bergantung dengan, program kerja yang ada terdahulu gitu. Bikin inovasi, bikin terobosan, bikin suatu hal yang menggemparkan, tentunya hal yang baik, tapi jangan keluar dari, cita-cita besarnya tadi itu. Cita-cita besar saya, gambaran saya waktu itu, Himasta itu bisa menjadi wadah bagi KM Statistika untuk mengembangkan dirinya. Oke Bang, mungkin yang tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Nah, setelah semua sharing-sharing dari Bang Gilang, mungkin buat teman-teman statistika sekalian yang awalnya nggak tahu tentang sejarah Himasta, sekarang bisa tahu. Terus juga segala liku-liku yang udah dijalani oleh para pendiri-pendiri Himasta, dan juga gimana sih reaksi-reaksi orang waktu Himasta mau terbentuk. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ngerasa masih kurang atau pengen tahu lebih lanjut dan pengen tanya ke Bang Gilang, mungkin bisa DM Instagramnya Bang Gilang. Boleh Bang ya? Boleh. Mungkin
untuk malam hari ini untuk posta kita cukup sampai di sini Bang. Mengucapkan banyak terima kasih untuk Abang udah bersedia menjadi narasumber kami di posta malam hari ini, dan semoga sharing-sharing Abang tentang sejarah Himasta ini bisa membuka pandangan teman-teman statistika sekalian bahwa organisasi itu masih penting sampai sekarang, dan bukan cuma untuk hanya ngabisin duit, ngabisin waktu dan sebagainya, tapi juga bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang bisa bekerja dalam tim dan lain sebagainya. Nah, Sobat Statistika, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, mengakhiri pula podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sobat Statistika yang masih setia dan sudah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay tune untuk menantikan podcast kita yang berikutnya, yang pastinya bakal lebih seru dan lebih menarik lagi. Dan see you teman-teman statistika sekalian.